Banyak orang ingin menjadi pemimpin, tetapi tidak semua orang benar-benar memahami apa arti kepemimpinan yang sesungguhnya. Banyak yang mengira kepemimpinan adalah jabatan, posisi, atau kekuasaan. Padahal, menurut Tony Robbins, kepemimpinan sejati adalah kemampuan memengaruhi energi, emosi, dan tindakan orang lain menuju tujuan yang lebih besar. Pemimpin bukan sekadar orang yang memberi perintah. Pemimpin adalah orang yang mampu menyalakan api semangat dalam diri timnya, bahkan ketika situasi sedang sulit. Karena itu, pelajaran pertama tentang kepemimpinan adalah pemimpin hebat adalah pengelola energi. Setiap hari, tim memperhatikan pemimpinnya. Mereka melihat cara pemimpin berbicara, cara berjalan, cara menghadapi masalah, dan bahkan cara bereaksi terhadap tekanan. Jika seorang pemimpin datang dengan wajah lesu, suara lemah, dan penuh keluhan, maka energi negatif itu akan menular ke seluruh tim. Sebaliknya, ketika pemimpin datang dengan semangat, keyakinan, dan optimisme, maka energi itu juga akan menular. Energi adalah bahasa yang tidak perlu diterjemahkan. Semua orang bisa merasakannya. Itulah sebabnya, pemimpin hebat selalu menjaga kondisi mental dan emosinya. Mereka tahu bahwa sebelum memimpin orang lain, mereka harus mampu memimpin diri sendiri. Mereka menjaga kesehatan, menjaga pikiran, dan menjaga sikap. Karena mereka sadar, suasana tim seringkali adalah cerminan suasana pemimpinnya. Pelajaran kedua adalah fokus pada solusi, bukan pada masalah. Dalam dunia nyata, masalah akan selalu ada. Tidak ada organisasi, bisnis, atau tim yang bebas dari tantangan. Namun yang membedakan pemimpin hebat dengan pemimpin biasa adalah cara mereka merespons masalah. Pemimpin biasa akan menghabiskan waktu membahas siapa yang salah. Mereka sibuk mencari penyebab, menyalahkan keadaan, atau bahkan menyalahkan orang lain. Tetapi pemimpin hebat langsung bertanya, apa langkah berikutnya? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan hari ini? Tim tidak membutuhkan pemimpin yang panik. Tim membutuhkan pemimpin yang tenang, fokus, dan bergerak maju. Ketika pemimpin berani mengalihkan fokus dari masalah menuju solusi, tim akan merasa aman dan percaya bahwa mereka berada di arah yang benar. Pelajaran ketiga adalah kekuatan komunikasi yang menyentuh emosi. Banyak pemimpin berpikir bahwa logika sudah cukup untuk menggerakkan orang. Mereka memberikan data, angka, target, dan instruksi. Namun kenyataannya, manusia tidak digerakkan oleh logika saja. Manusia digerakkan oleh emosi. Pemimpin hebat tahu cara bercerita. Mereka tahu cara menggambarkan masa depan yang lebih baik. Mereka mampu membuat tim merasa bahwa pekerjaan mereka memiliki makna. Ketika seseorang merasa pekerjaannya penting, ia akan memberikan usaha terbaiknya tanpa harus dipaksa. Kata-kata yang tepat dapat mengubah kelelahan menjadi semangat. Kata-kata yang tepat dapat mengubah keraguan menjadi keyakinan. Karena itu, pemimpin hebat belajar berbicara bukan hanya dengan pikiran, tetapi juga dengan hati. Pelajaran keempat adalah menjadi contoh, bukan sekadar pemberi perintah. Tim tidak mengikuti kata-kata, mereka mengikuti perilaku. Jika pemimpin menuntut disiplin tetapi sering terlambat, tim akan meniru keterlambatan. Jika pemimpin menuntut kerja keras tetapi sering bermalas-malasan, tim akan kehilangan motivasi. Pemimpin hebat memahami bahwa setiap tindakan mereka adalah pesan. Ketika pemimpin bekerja lebih keras, tim akan bekerja lebih keras. Ketika pemimpin tetap tenang di tengah tekanan, tim akan belajar untuk tetap kuat. Kepemimpinan sejati dimulai dari teladan. Pelajaran kelima adalah komitmen untuk terus bertumbuh. Dunia terus berubah. Tantangan terus berkembang. Jika seorang pemimpin berhenti belajar, maka organisasi akan tertinggal. Pemimpin hebat selalu merasa dirinya masih dalam proses menjadi lebih baik. Mereka membaca, belajar, mengevaluasi diri, dan terbuka terhadap kritik. Mereka tidak takut mengakui kesalahan, justru mereka melihat kesalahan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Ketika pemimpin terus berkembang, tim akan ikut berkembang. Pada akhirnya, kepemimpinan bukan tentang menjadi orang paling hebat di ruangan. Kepemimpinan adalah tentang membantu orang lain menjadi versi terbaik dari diri mereka. Kepemimpinannya diukur bukan dari seberapa tinggi ia berdiri, tetapi dari seberapa banyak orang yang ia angkat. Jika kamu ingin menjadi pemimpin yang menginspirasi, mulailah dari energi yang kamu bawa. Fokus pada solusi, komunikasikan visi dengan emosi. Jadilah teladan,
Dan jangan pernah berhenti belajar. Karena kepemimpinan bukan jabatan. Kepemimpinan adalah pengaruh yang kamu ciptakan setiap hari. Dan perjalanan menjadi pemimpin hebat dimulai dari keputusan kecil hari ini.